Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dosa dan kesalahan kita semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah kita dari kemarin semoga diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selalu harus patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita diberikan kesempatan selalu untuk beraktivitas, menunaikan kewajiban memburu malaikat subuh. Bukan hanya minyak wangi saja yang terkenal dengan nama sebutan minyak wangi malaikat subuh. Betulnya kita inilah pemburu malaikat subuh, di mana di pagi hari itu malaikat turun memberikan rahmat. Malaikat yang tugasnya di siang hari, tapi malaikat yang tugasnya di malam hari dia naik melaporkan manusia apakah dia ibadah atau tidak. Maka orang yang sholat subuh beruntung menyambut kedatangan malaikat yang turun dari langit, ya, melepaskan pula malaikat yang naik ke langit, ya. Sehingga catatan kita, malaikat yang naik ke langit membawa catatan bahwa kita sedang ada di masjid dan ibadah. Begitu pula malaikat yang turun, ya, dia langsung menghampiri dan menyaksikan bahwa kita pada hari ini masih ada di mana? Di masjid. Sehingga dua-duanya kita harapkan mudah-mudahan malaikat tidak salah catat, ya, bahwa kita sedang ibadah. Tapi ibadah itu ada beberapa macam yang harus kita perhatikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kam min amalin yusawiru bisuri amalid dunya yusiru bi husni niyati minal amalil akhir. Berapa banyak amalan dunia yang dengan niatnya bagus, niatnya benar, maka orang itu mendapat amalan akhir. Tapi sebaliknya, kam min amalin yusawiru bisuri amalil akhir, kelihatannya itu amal akhirat, kelihatannya amal soleh, summa yusiru minal amalin dunya bisuin niyati, karena niatnya buruk, niatnya enggak benar, maka amal yang kelihatannya soleh ternyata malah salah. Amalan akhirat yang kelihatannya dipandang oleh manusia ternyata menjadi amalan dunia. Maka ketika berbicara amal yang tidak diterima, itu adalah orang yang ibadah, bukan orang yang tidak ibadah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jual atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat nilai kecuali lapar dan haus. Maka disinilah fungsi hati lebih penting. Niat lebih utama dari sebuah perbuatan. Karena orang niat sudah mendapat satu catatan. Walau besok atau sesuatu yang dia niatkan dia tidak kerjakan, catatan niatnya sudah ada. Contoh, di malam hari dia niat besok saya mau saum sunnah, ada catatannya, walau di pagi harinya dia tidak puasa. Beda dengan orang yang dari pagi dia tidak makan, tidak minum sampai siang, bahkan sampai sore, tapi gak niat puasa, nggak dapat nilai pahala, ya. Maka niat itu penting. Sehingga amal ibadah kita biar berkualitas dan beramal, maka hati yang harus diperhatikan. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 89,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti harta tidak bermanfaat, anak pun tidak berguna, melainkan orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Siapakah mereka hati yang selamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam sebuah kitabnya, ada 5 sebetulnya hati yang selamat. Yang pada pagi hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal berapa hari lagi, kurang lebih 30-40 harian lagi lah kita menunaikan ibadah puasa. Maka hati yang harus kita perhatikan dari sekarang. Karena jika hati kita tidak kita libatkan untuk ibadah kepada Allah, jangan diharap amal ibadah kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3 yang paling pokok. Yang pertama, agar hati kita selamat, kita harus selalu berdoa, kata beliau, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang berkaitan dengan hati yang selamat. Salah satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwa kami yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebersihan, karena Engkau maha baik, zat pemberi kebersihan. Engkau adalah penolong kami dan Engkau adalah pelindung hati. Sehingga ada doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, ya zat yang membolak-balik hati. Ini Nabi ajarkan dalam Al-Qur'an, selalu dipanjatkan karena hati itu selalu bolak-balik. Ya, di zaman Nabi saja banyak yang error hati orang, apalagi zaman sekarang. Ya, yang kalau bulan lalu saya sampaikan Abu Zar dinasihati oleh Rasul, perbarui imanmu. Di zaman Nabi saja iman manusia banyak yang lepas, apalagi zaman sekarang. Ya, di zaman orang yang pertama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala saja error imannya. Bukan sekedar munafik, tapi bisa menjadi murtad dan kafir. Apalagi sekarang hadirin, yang zaman penuh fitnah, yang konon katanya sudah penghujung zaman. Kita tidak diapit oleh Nabi dan Rasul, tidak diapit oleh ulama-ulama yang kategori soleh menurut Allah dan Rasulnya. Karena ulama sekarang bukan ulama salafus soleh, yang ada adalah ulama khalaf. Ulama khalaf tidak ada jaminan masuk surga dari Allah. Yang ada jaminan adalah ulama salaf, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itulah mereka yang ada jaminan masuk dalam surga. Sementara ulama sekarang, wallahu a'lam, kalau bukan kita berusaha bagaimana kita melanjutkan sepak terjang daripada ulama-ulama zaman dahulu. Maka berdoa yang penting, karena kita nggak mampu melawan jin, melawan setan juga nggak mampu kita. Ya, kenapa nggak mampu hadirin? Setan nggak kelihatan oleh kita, sementara setan melihat kita. Ya, kita nggak tahu, bahkan nggak kenal. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu merasuk ke tubuh manusia dari kalangan jin dan manusia, sementara kita manusia. Apakah kita temannya jin atau memang kita sendiri jadi jin? Kan gitu hadirin. Ya, sampai ada fakar terafi Al-Quran, jin itu di tubuh kita ada jin nasab dan jin kasab. Masya Allah hadirin. Jin kasab itu artinya keturunan demi keturunan selalu menuruni ketika memang eyang dan uyutnya memiliki jin, punya mantra-mantra. Kan orang-orang tua kita dulu macam-macam hadirin. Mau jadi lurah kudu ke orang pinter, mau jadi camat yang gak dulu, sekarang juga banyak. Makin modern orang kan, ketika imannya tidak ada mau larinya kemana? Ya, jangankan di Indonesia, di Mekah juga orang tua tidak sedikit yang melakukan kemusyrikan karena ibadahnya tanpa apa? Tanpa ilmu. Sehingga kadang kita berkata, kok dia bandel? Emang engkongnya dulu preman. Begitu kan kita suka berkata demikian. Nah, kata-kata itu
Pada dasarnya di tubuh kita memiliki jenazah, sehingga karakter engkong kita, kakek dan uyut kita, kalau dia memiliki makhluk-makhluk jin, ternyata melekat di tubuh kita. Sehingga jangan salahkan anak cucu kita, ya, kalau karakternya tidak jauh dari keturunan. Ketika keturunan jadi jawara, maka pasti, ya, menjadi apa? Menjadi jawara anak cucunya. Dan itu perang jin konon, kata pakar terapi Al-Quran. Sehingga harus diapakan? Ya harus diruqyah, harus dihilangkan, ya. Jangan sampai bandelnya, nakalnya, sehingga bisa jadi kena keturunannya tidak tukang ibadah, akhirnya anak cucunya tidak rajin ibadah, ya. Ketika memang keturunannya tidak soleh, maka anak cucunya pun menjadi tidak soleh. Disinilah peran doa bagi kita, yang kalau kita berbicara doa nggak lepas sumbernya Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak berkaitan dengan apa? Dengan hati, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berilah kami ketakwaan, ya, huda, petunjuk, bahkan sampai afaf wal ghina, kesehatan dan kekayaan. Tuh, ya. Itu minta segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah di Turki, Sultan Murad namanya. Dia punya rakyat, ya, yang dia juga nggak kenal, mungkin rakyatnya juga nggak kenal siapa Sultan Murad, cuma sekedar kenal nama. Yang rakyatnya itu kerjaannya mencari warung khamr. Ini lagi viral kan khamr. Harus kita contohkan rakyat Sultan Murad dengan rakyat zaman sekarang berkaitan dengan khamr. Ya, rakyat Sultan Murad mencari toko khamr, lalu dia borong. Ketika dia borong, dia buang kecomberan yang ada di rumahnya. Walau istrinya sempat komplain, Abi kenapa beli khamr? Ntar kata masyarakat bagaimana Abi? Abi dianggap sebagai pemabuk. Lalu kata orang itu, peduli amat sama orang lain. Aku kan beli buatku buang, ya. Tujuannya adalah aku niat karena Allah Subhanahu wa taala, biar si pedagang khamr tidak menjual kepada si pemabuk. Tuh, ya. Penjual dia beli, dia borong, tujuannya biar si penjual tidak menjual kepada si pemabuk. Ini rakyat Sultan Murad, ya. Beda dengan rakyat sekarang, orang kagak mabuk disuruh mabuk, kan begitu, ya. Bukan izin dagang, izin produksi. Setiap RT nanti pada punya pabrik khamr, ya. Itu kedepannya. Karena SK-nya walau dicabut juga, dicabut apanya kira-kira? Emang udah dibolehkan. Ya, nggak ada undang-undang di Indonesia kalau sudah meluncur lalu dicabut dan hilang, nggak mungkin. Ya, karena marketing pasar kalau sudah melebar, das, ya, nggak akan jatuh lagi, gitu hadirin, nggak akan bisa hilang lagi, melainkan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa? Ya, kembali kepada rakyat Sultan Murad, malam harinya dia selalu operasi mencari PSK. Ngapain dia cari PSK? Dia bagi duit, dia suruh pulang tuh PSK. Ya, dikomplain pula oleh istrinya, Abi ngapain ngasih duit ke PSK? Nanti kata masyarakat Abi demen sama PSK di malam hari, ya, sama perempuan-perempuan malam yang cantik-cantik. Kata orang itu, peduli amat. Aku kan cuma ngasih duit biar PSK di malam itu tidak beroperasi, biar dia tidak melakukan zina, biar dia tidak maksiat. Ini kan niat hadirin. Nanti bagaimana kalau masyarakat memponis Abi sebagai pemabuk, memponis Abi sebagai pezina, lalu mereka ketika Abi meninggal dunia tidak disolatkan oleh mereka, tidak dikafankan oleh mereka, tidak dimandikan oleh mereka. Apa kata orang itu? Peduli amat dengan masyarakat. Biarkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya perbuatanku ini benar, aku niat karena engkau maha tahu,
walau masyarakat mencibirkan diriku, masyarakat seandainya aku meninggal tidak menyolatkan dan tidak memandikan serta tidak mengkafankan, aku memohon biarkanlah Sultan Murad yang akan menyolatkan kami dan memandikan kami. Berdoanya gitu hadirin, padahal nggak kenal Sultan Murad, nggak pernah ketemu, cuma nama doang gitu kan. Orang gede mah biasa begitu ya, dikenal sama orang kecil, apalagi orang gede boro-boro kenal dengan orang kecil ya. Dia berdoa seperti itu hadirin ya, sehingga terakhir bahwa orang itu meninggal di pasar. Ketika meninggal di pasar diabaikan oleh masyarakat karena memang dianggap sebagai pemabuk dan pezina. Ya, tuh ulama dulu hadirin, orang-orang soleh zaman dahulu ketika melihat si pemabuk, si peminum tidak disolatkan. Coba orang sekarang ya. Ustadz yang disalahkan, emang ustadz aliran sesat. Orang meninggal kok tetangga nggak disolatkan, padahal dia pemabuk ya. Dan inilah ya yang nggak bisa kita apakan, kita tinggalkan, karena memang Islam itu selalu toleran dalam hal seperti itu. Dulu Buya Hamka ya, dipenjara oleh Bung Karno, dibully oleh Bung Karno, tapi saat meninggal yang menyolatkan siapa? Buya Hamka. Coba ya, sesakit apapun ulama ya, dibully oleh penguasa, tapi saat meninggal itu keluarga penguasa minta kepada ulama. Emang ulama pakai daun salam kalau dibutuhkannya kalau sudah meninggal dunia. Bagi warisan nggak pernah diajak-ajak ulama, kan begitu hadirin ya. Jangankan dibagi, diajak ngedengar juga enggak, padahal ngedengar bagian warisan itu kan halal begitu, nggak pernah. Tapi meninggal pasti diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, salatkan. Mau nggak mau ya, sebajidor-bajidornya umat Islam ketika meninggal dunia, ulama nggak ibah untuk tidak menyolatkan. Dia munafikin, dia alul maksiat, tidak. Akhirnya apa hadirin, ketika dia meninggal ditinggalkan oleh masyarakat. Pas kebenaran Sultan Murad hari itu lagi sedang jalan-jalan ke kampung tersebut, melewati pasar tersebut dengan pakaian biasa yang dilakukan oleh Sultan Murad, tidak berpakaian kerajaan. Dia melihat ini jenazah kok dibiarkan. Masyarakat yang melewat, dia pemabuk tuan, dia pezina tuan. Diambillah, dibawa pulang, sampai di rumahnya ada istrinya. Benar dia sebagai pemabuk dan pezina? Kata istrinya, tidak tuan, dia memang setiap hari memborong khomer. Tujuannya adalah si pedagang khomer biar tidak menjual ke pemabuk ya. Lalu yang kedua, tiap malam dia cari PSK, dia kasih uang, dia suruh pulang, yang tujuannya dia niat pada Allah agar malam itu PSK tidak beroperasi melakukan perzinahan. Dua pekerjaan ini ya yang setiap hari dia kerjakan. Ketika masyarakat memponis kalau dia mati tidak disolatkan, dia berdoa, Tuhan, andai masyarakat dan tetanggaku tidak menyolatkan aku, biarkanlah asal Sultan Murad menyolatkan aku. Tuh ya, akhirnya Sultan Murad bertanya sama istrinya, Anda kenal nggak dengan aku? Tidak, akulah Sultan Murad. Akhirnya disolatkanlah oleh Sultan Murad. Dan ini satu doa hadirin, harapan kita umat Islam satu-satunya hanya doa yang bisa kita panjatkan. Mau apa lagi ya? Bicara perang emang udah pada tua ya, apalagi udah pensiun ya, banyak loyohnya daripada gesitnya. Beda ketika masih dinas mah, waduh, pagi udah keluar ya, udah mandi, udah seger, pulang sore ginding gitu kan. Coba kalau udah pensiun, bangun tidur masih belekan loyo kelihatannya. Coba kalau kagak sholat subuh, masya Allah rugi ya. Udah pensiun kagak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, doa yang harus kita panjatkan ya. Yang kedua apa hadirin? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati kita harus banyak belajar. Mencari ilmu itu penting ya. Tidak ada suatu perkumpulan yang disaksikan oleh malaikat kecuali majelis ilmu. Bahkan satun fi majelis ilmi khairun min alfi abidin. 1 jam di majelis ilmu lebih baik daripada kita ruku sujud sebanyak 1000 rakaat.
Seandainya hari ini jam ini ada yang sholat sampai 1000 rakaat, masih lebih utama duduk. Walau bari belonjor, bari senderan, bari lelentukan begitu loh. Itu lebih baik daripada bangun ruku sujud ya, sholat ternyata duduk berada di majelis taklim. Di hadis yang lain bahkan dalam kitab Arba'in, nazalatil malaika, malaikat mengelilingi orang yang sedang mencari apa? Mencari ilmu, walau waktunya hanya satu jam. Kan asik loh ya. Udah duduk, bentar lagi sarapan, senderan, belonjor, nggak dimarahin nggak, gitu loh, asik kan? Ya. Emang udah faktor nggak boleh kita pungkiri. Mau bagaimana juga, besilah udah nggak kuat kita kan, ya. Kecuali yang muda-muda. Ya. Tuh, beruntung kita dikasih kesempatan masih mau taklim. Karena yang gagah-gagah belum tentu. Ya, inilah hidayah dari Allah, sehingga kita harus banyak apa? Banyak belajar. Karena orang kafir nggak belajar. Yang adalah ingkar. Lihat dalam surah At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhi imanan fa amal ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 124. Dan apabila surat ayat-ayat Allah diturunkan, lalu ada sebagian dari orang-orang munafikin berkata, ayyukum zadatu hadhi imanan. Siapa yang beriman tuh dengan turunnya surat tersebut? Itu orang munafikin. Siapa yang percaya tuh? Coba, wahai manusia, dengan ayat-ayat Allah. Ya, padahal ayat-ayat Allah itu ada ayat Al-Quran dan ada ayatul kauniyah, ayat alam. Siapa yang percaya dengan adanya geledek bisa menghancurkan manusia, umpamanya begitu. Cara kasarnya demikian. Ini alam, nggak ada kaitannya dengan ujian, dengan siksaan, dengan cobaan. Nggak pernah berpikir ketika bencana demi bencana tahun ke tahun, banjir yang setiap tahun selalu melanda, tidak pernah berbicara bagaimana mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah ujian, ini siksaan, ini cobaan. Tidak ada. Yang ada bicara adalah tentang alam. Ya. Oh, ini alam sudah apa? Begitu, ya. Nggak ada kaitannya dengan Allah, padahal alam milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur adalah Allah, min khasyatillah. Batu yang jatuh dari gunung aja itu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, karena min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa manusia ketika berbicara tentang musibah, ya, Semarang yang banjir, orang Jakarta yang disalahin, kan gitu. Ujung-ujungnya main salah-salahan. Nggak pernah mengevaluasi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya, karena ini nggak bakal nggak akan bisa hilang, hadirin. Karena memang dunianya udah sempit, masyarakatnya udah banyak, ya. Lalu penyerap air sudah tidak ada. Apa yang terjadi kalau bukan banjir? Kan gitu. Tinggal persoalannya siapkan mental kita ketika datang banjir. Itu yang perlu. Dari zaman Belanda konon katanya sudah pernah terjadi banjir, itu masyarakatnya masih sedikit, sawah masih apa? Masih lega. Villa Ilhami belum ada banjir katanya. Apalagi sekarang, ya. Tuh, belum lagi ntar Agung Sadayu udah rapi di daerah Tanjung Burung. Villa Ilhami bisa kelelep gitu. Karena air sudah tidak ada diserap. Persoalannya bukan itunya, itu akan selalu demikian. Orang Mekah aja banjir, ya. Persoalan siap nggak mental kita? Kenapa harus main salah-salahan? Kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya ahli bumi beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun kebanyakannya dusta dan bohong. Ya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, ya ditimpa. Dari zaman dulu juga sering terjadi demikian. Bencana datang karena dipanggil oleh manusia. Ya, apa panggilannya? Kemaksiatan.
kemunkaran, ya, udah ketahuan haram, kok dilegalkan? Jangankan dilegalkan, kagak dilegalkan juga manusia udah pada ya, teler, apalagi dilegalkan. Nggak ada izin aja masih melanggar, apalagi ada izin. Mau dibikin semuanya pada mabok, hadirin, nggak pernah belajar gitu loh, seolah-olah itulah orang kafir, hadirin. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yasta'i ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha famal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bi illal fasikin. Allah enggak malu bikin seekor nyamuk. Bahkan yang lebih kecil dari itu, orang beriman berkata annal haqqu min rabbihim, ini memang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Datang banjir jelas ada manfaatnya, kan gitu loh, ambil hikmah dari demi kejadian. Tapi orang kafir ketika menyikapi ciptaan Allah, apa kata mereka? Buat apa bikin nyamuk ya, ngeribet-ribetin orang tidur terganggu? Itu orang kafir, hadirin. Awalnya dia mencela, awalnya dia mencibirkan. Siapa yang punya pabrik obat anti nyamuk? Mereka. Orang Islam cuma dikibulin aja oleh mereka. Semuanya ada dalam Al-Quran. Obat saja, obat. Lihat dalam Al-Quran. Ada obat surga yang Allah sudah terapkan di mana? Di dunia. Yakin Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Bahwa Al-Quran diturunkan sebagai apa? Obat. Ada obat surga yang Allah contoh ya. Kenapa di Madinah Raudhah sampai dikerumuni oleh manusia? Padahal sama-sama karpet. Logikanya sama-sama karpet, cuma warnanya doang yang berbeda. Magnetnya lebih tinggi karpet hijau ketimbang karpet mana? Karpet merah, kan gitu. Ini mengandung magnet yang sangat tinggi. Ada apa di balik karpet hijau? Ya. Di hotel juga ada karpetnya sama hijau, tapi daya tariknya nggak seperti yang dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga yang Allah letakkan di Masjid Nabawi, sebagaimana Hajar Aswad, batu hitam. Umar sendiri pernah komplain, kalau Muhammad tidak mencium batu hitam ini, aku nggak akan nyium, karena itu benda mati. Kenapa Nabi mencium Hajar Aswad? Karena ada 70 malaikat yang singgah di Hajar Aswad sampai hari kiamat, dia tidak bergeming. Siapa yang bisa mencium lalu dia berdoa, mustajabah ya, keinginan orang tersebut. Itu salah satu batu surga yang Allah letakkan di mana? Di Ka'bah. Begitu pula makanan dan buahan. Fi sidrim makhdud, pohon bidara. Kita umat Islam nggak begitu familiar dengan daun apa? Daun bidara. Dalam hadis memandikan jenazah salah satunya pakai daun apa? Bidara. Ternyata Ustadz Kiai Haji Abu Basalamah menjelaskan ada 27 penyembuh dari daun bidara. Buka di YouTube-nya. Baik dimakan buahnya maupun di jus. Bahkan termasuk obat kolesterol salah satunya, dan itu bukan katanya, tapi kami sudah membuktikan ya, kami punya mertua ya, kolesterolnya tinggi sampai stroke. Ketika saya rutinkan seminggu ya, minum daun itu, kolesterolnya normal. Daun bidara di jus. Ini kan buah dan daun tanaman surga. Watin, wazaitun. Ya, pernah makan buah tin. Hadis ada 70 penyakit yang bisa disembuhkan melalui buah apa? Buah tin. Dia cari hadisnya. Sahih itu hadisnya. Ya. Pohonnya nggak bagus, tapi hikmahnya begitu apa? Begitu besar. Ini kita nggak banyak belajar, hadirin. Padahal semua itu ada dalam Al-Quran. Tapi kita malah lebih percaya kepada medis, lebih percaya kepada obat. Ya, padahal kata dokter sendiri obat itu banyak racun, begitu loh. Ya, dokter sendiri kadang seperti itu. Nah, maka
kita banyaklah belajar, sehingga umat Islam hati kita ini harus banyak belajar ilmu yang dipenuhi. Biar apa? Biar perbuatan kita benar-benar konsen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita harus benar-benar sibuk dengan amal soleh. Jangan sibuk dengan amal salah. Iman tidak terkontaminasi oleh sebuah kemusyrikan kalau amalnya amal soleh. Dan ini kaitannya dengan apa? Dengan derajat manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena amal soleh itu membawa karakter manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jiwa maupun raga. Ya, makanya hati lahir batin ini penting buat kita untuk selalu beramal soleh. Ketika kita berbicara amal soleh, gak lepas daripada ittiba bi Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi kumpul di Madinah, kata Nabi, yatla fikum ahlul jannah. Wahai sahabat, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Abdullah bin Amru keheran-heranan, siapa sih yang datang? Ternyata yang lewat adalah dom-dom yang kalau masuk Masjid Nabawi selalu menenteng sendal dengan jenggot yang basah. Besok harinya Nabi berkata lagi nih dengan lingkungan sahabat, ya ashabi yatla fikum ahlul jannah, sebentar lagi akan lewat ya, ahli surga. Abdullah bin Amru juga keheran-heran, siapa lagi nih ahli surga? Ternyata dia juga dom-dom namanya. Besok hari ketiganya Rasul pun berkata, ya ashab ya yatla fikum ahlul jannah, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Abdullah bin Amru keheran-heranan, lalu dia selidiki si dom-dom tersebut sampai nginep di rumahnya selama tiga malam. Ketika dia nginep, inilah seorang sahabat untuk mengecek kebenaran dan kesolehan orang tersebut, bukan katanya, tapi dia buktikan apa yang dilakukan oleh dom-dom. Sampai Rasul memprediksi bahwa dia ahli surga. 3 kali ucapannya, bukan sekali, 3 kali hadirin berturut-turut selama 3 hari. Pertama, kedua, ketiga. Ketika diselidiki malam pertama, biasa-biasa aja ini kayaknya, kami juga biasa melakukan, kata Abdullah bin Amr. Besok kali malam kedua ada perbuatan yang memang kami para sahabat tidak melakukannya, sehingga Nabi mengatakan ahli surga bukan kami melainkan si dom-dom. Malam kedua Abdullah bin Amru nginep, kok sama juga perbuatannya, baca Al-Quran biasalah ya, sholat tahajud biasa, orang Islam, sahabat juga melakukan. Malam ketiganya diselidiki, perbuatannya sama, sampai singkat katanya, dom-dom kamu nih perbuatan malam kamu biasa-biasa aja sebagaimana kami melakukannya. Emang kenapa? Tapi Rasul mengatakan sudah 3 kali kami dengar bahwa anda ahli surga. Alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu ya. Apa yang menyebabkan Rasul mengatakan sampai 3 kali dom-dom? Ya tanya Rasul, aku nggak tahu. Itu kan ucapan Rasul. Perbuatan apa yang kami tidak lakukan wahai dom-dom? Ya itulah yang kamu lihat selama 3 malam. Nggak ada lagi? Enggak. Ya udah kalau gitu aku pamitan. 3 pamitan, dipanggil lagi. Tal ya Abdullah, gini ceritanya. Sholat biasa, tahajud biasa, baca Al-Quran biasa. Tapi ada perbuatan yang mungkin orang lain tidak melakukannya. Apa itu? Menjelang tidur aku selalu mengingat kesalahan-kesalahanku. Aku lalu beristighfar selama 10 kali. Mohon ampun di siang hari kalau aku melakukan kesalahan sama orang lain. Semoga Allah mengampuni. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, menjelang tidur pula aku selalu mengingat orang lain yang membuli diriku, orang lain yang menyindir diriku, orang lain yang menyakiti diriku, dan aku selalu memaafkannya pada malam menjelang tidur. Yang ketiga, aku nggak pernah dengki dan hasut sama orang lain, sehingga jiwaku lapang, bebas, tanpa beban. Kata Abdullah bin Amr, antum toy,
Boleh jadi Anda dikatakan sebagai ahli surga. Itu yang kami tidak bisa lakukan. Hasud sama orang lain, dengki sama orang lain, itu yang belum kami tinggalkan. Inilah amal soleh. Kalau kita berbicara amal soleh, tidak toh di dalam masjid. Ternyata di tempat tidur pun dengan hati yang tulus berdoa kepada Allah, ternyata itulah bagian daripada amal soleh yang bisa memasukkan manusia ke mana? Ke dalam surga. Sehingga di jalanan pun bisa menjadi ladang pahala, menjadi amal soleh kalau kita niat bersedekah. Bahkan tambah sumuka fi wajhi aikalaka sedekah, senyum saja dengan saudara kita, itu juga bagian daripada apa? Amal soleh. Sebaliknya ketika kita cembedut dan cemberut dengan tetangga dan saudara kita, itu bagian daripada ladang masuk ke dalam neraka, karena kita menyakiti orang lain. Ini bicara hati, hadirin, Masya Allah, kalau kita banyak baca sejarah para sahabat, ya, boleh jadi mereka pantas menjadi ahli surga. Sementara kalau kita meraba diri kita, layak tidak kita menjadi ahli surga? Karena kita kadang kepedean, aduh alhamdulillah ke masjid apa, padahal dengan tetangga kadang kita nggak baik, ya. Sama orang tua kita nggak baik. Orang kita kenal jadi orang Islam juga udah berumah tangga, rajin ke masjid juga udah pensiun, lagi belum pensiun mah nggak rajin ke masjid. Orang sono tuh Pak, orang Tanjung Burung, begitu, ya. Belum pensiun mah enggak, subuh juga enggak gitu, ketelatan, Jumat juga udah komat baru datang, begitu, ya. Udah pensiun baru konsen begitu. Ya alhamdulillah, beruntung masih dikasih hidayah, kesempatan udah pensiun rajin kemana? Ke masjid. Padahal dalam Islam tidak ada kata pensiun Pak. Lihat sejarah Nabi dan Rasul. Umur berapa tahun dapat wahyu yang pertama? Umur 40 tahun. Jihad dan perangnya di atas umur 50 tahun. Masa-masa itu orang Indonesia pensiun, makin pensiun makin loyo. Bisa katakan itu bapak-bapak. Yang stres bukan suami ketika udah pensiun, yang lebih stres adalah istrinya, karena sehari-hari yang dia lihat dia aja gitu. Nggak percaya Pak, buktikan. Orang kalau udah pensiun semangatnya udah loyo, karena biasanya ada megang duit gede, biasanya ini dan itu, apalagi yang para pejabat. Makanya umur laki enggak lebih tua daripada umur perempuan, apalagi udah pensiun, ya. Kalau bukan kita kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk selalu beramal soleh, naif dan bodoh banget orang seperti ini, ya. Makanya beruntunglah ketika masjid-masjid dihuni oleh orang-orang apa? Tua. Karena sejarah Islam tidak ada kata pensiun. Nabi umur 40 tahun, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Di atas umur 40 tahun dan 50 tahun lagi sedang puncak-puncaknya dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 tahun usia, udah tua hadirin. Jihad dan perang itu usia udah tua. Lah kita malah bermalas-malesan kadang, kan gitu, ya. Karena kita merasa aku udah pensiun, udah capek, udah kerja, gue udah ngapain lah, udah di rumah aja. Justru maksimal amal ibadah yang kita harapkan kan husnul khotimah. Lah kalau husnul khotimah kita tidak raih, dan inilah yang perlu kita perhatikan hadirin. Oke lah lahiriah kita, urusan dunia kita pensiun, tapi urusan akhirat jangan ada hati kita berkata aku udah pensiun, udah tua. Justru Islam itu, ya, di usia-usia senja dan usia-usia lanjut itulah, ya, yang harus benar-benar dimaksimalkan untuk ngapain? Beramal soleh, ya. Karena usia udah tua, keyakinan lebih mantap. Kalau bukan kita maksimalkan, harapannya adalah Allah mahtim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah kami dengan iman, tutuplah kami dengan Islam, tutuplah kami dalam keadaan husnul khotimah. Lah ini kan udah lanjut usia hadirin. Begitu. Jadi semangat untuk ngapain? Beramal soleh. Namun jangan fokus amal soleh itu hanya tok di mana? Di masjid. Dimanapun kita harus tetap konsen bahwa hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jadikanlah kesempatan ibadah kita selalu kita usahakan yang soleh. Karena ibadah banyak, ada yang soleh, ada yang salah. Kita niatkan dan dari sekarang harus berusaha amal ibadah kita sekecil apapun, kena masuk surga bukan sekedar perbuatan kita, tapi ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak kisah dalam hadis pezina saja hanya ngasih minum seekor anjing, ahli surga. Seekor anjing, binatang yang najis, binatang yang tidak dihalalkan oleh Rasul untuk kita piara, kan gitu. Tapi itu menyebabkan si pezina masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Pembunuh baru niat saja untuk tobat pada Allah, mati di tengah jalan, masuk surga. Jadi jangan kita merasa oh ini sementara orang yang melakukan kemaksiatan oh dia ahli neraka. Kita belum final. Finalnya kita adalah nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itu, ayo ya semangat hidup kita, karena lanjut usia bukan menjadi sebuah halangan untuk melakukan ibadah, apalagi urusan sholat ya. Jangan sampai ketika kita sudah tua, apalagi sakit-sakitan, lalu berhenti dari sholat, apalagi gara-gara virus. Ada pengurus masjid, saya katakan sampai sekarang masih ada yang lockdown, tidak ke masjid dan tidak sholat rawatib. Jangan sampai seperti itu, karena pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang bikin iman kita lemah dan bisa jadi akan jatuh. Khawatir lepas saat meninggal dunia. Maka yakinilah musibah memang ada, penyakit memang itu ada, ya. Tapi yakinlah segala sesuatu nggak lepas dari qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada COVID nggak ada COVID, umur manusia memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jatahnya, di mana dia meninggalnya, kondisi apapun kita tidak tahu. Maka jangan jadi sebuah alasan gara-gara COVID tidak sholat rawatib sampai tidak sholat Jumat. Ngundang ustadz suruh ngaji tapi dia sendiri tidak ngaji. Itu masih ada masjid yang sampai sekarang udah berapa bulan, udah mau setahun. Masya Allah. Sehingga kita berpikir gimana nih ini? Takut apa? Takut COVID. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu mudah-mudahan iman Islam kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha untuk menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سميع